Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين واجعلنا من العلماء العاملين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita meneruskan kajian hadis Riyadhus Shalihin. Kita pada bab hurumatil muslimin, menghormati sesama muslim atau menaruh hormat sesama muslim, tidak berbuat kebalikan dari zolim ya. Kita sudah sampai ke hadis nomor kemarin 14, sekarang masuk ke hadis ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dari Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Kangjeng Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum. Ini hadis ini terkenal sekali sebetulnya, ringkas ya. La yu'minu ahadukum, la tidak, yu'minu beriman, ahadukum salah satu di antara kalian, hatta sehingga, yuhibba salah satu di antara kalian tersebut mencintai, li akhihi terhadap saudaranya, ma dengan cinta, yuhibbu li nafsihi seperti cinta pada dirinya sendiri. Jadi kita ini ukuran iman menurut sabda Rasulullah harus saling mencintai sesama saudara. Li akhihi ini saudara ya. Saudara dalam Islam itu ada saudara nasab, senasab, ada saudara seagama. Itu Islam pada umumnya, agama kita mengenal dua jenis saudara. Saudara nasab berarti kita ada hubungan famili. Ada saudara seagama walaupun tidak ada hubungan famili. Jadi ini berlaku pada dua-duanya, pada saudara senasab dan saudara seagama. Saudara seagama kadang-kadang lebih kuat daripada saudara senasab. Di Quran surat apa ya? Surat Hud ya. Kisah Nabi Nuh. Yang anaknya itu, anak kandungnya tidak ikut ke bapaknya. Bapaknya Nabi Nuh. Tapi nggak mau nurut sama bapak. Bahkan kufur dia, si anak itu. Akhirnya ditenggelamkanlah oleh banjir. Tenggelam tuh si anak. Nabi Nuh meratap kepada Allah, ya Allah itu anakku. Itu tenggelam anakku ya Allah. Lalu apa kata Allah? Dia bukan anakmu. Karena dia telah beramal tidak sesuai dengan perintah Allah dan bapaknya sebagai nabi. Jadi berarti saudara senasab itu bisa putus. Anak, kata Allah, bukan anakmu itu. Walaupun kau nabi tapi anaknya durhaka, bukan anakmu itu. Itu Quran yang mengatakan begitu. Jadi nasab itu
relatif ya, saudara senasab, saudara family. Tapi kalau saudara seagama itu abadi sampai di hari kiamat, saudara seagama. Walaupun beda suku, beda bangsa, beda negeri, tapi seagama itu sudah. Nah, hadis ini ditujukan tentu kepada sesama saudara, baik family maupun seagama. Tapi ikatan seagama itu lebih kuat nampaknya. Nah, kata hadis ini, kamu tidak disebut beriman, la yu'minu ahadukum. Salah satu kalian atau kalian itu tidak beriman hingga kamu itu punya rasa saling mencintai terhadap sesama saudara seperti mencintai dirinya sendiri. Nah, kita harus menumbuhkan rasa kasih sayang satu sama lain. Tanggal 25 Agustus kemarin, nggak tahu saya udah cerita belum ya, saya ngisi pengajian di kelurahan, pengajian ibu-ibu sekelurahan. Saya kasih tema manusia dan kenegaraan, manusia dan negara. Karena waktu itu masih Agustus nih, 17 Agustus itu masih dekat. Jadi saya ingin menyampaikan ilmu semampu saya terhadap jemaah tentang kesadaran bernegara. Tapi saya urai dari bawah dulu, dari masalah manusia. Dari akar pemikiran dari paling dasar sebagai manusia. Nah, secara manusiawi, manusia itu dalam pandangan, saya kutip pandangan ahli filsafat dulu. Bukan urusan agama dulu, bukan sudut pandang agama, sudut pandang ahli filsafat. Dari mulai Titus, dia mengatakan kira-kira 300 tahun sebelum Masehi. Dia mengatakan homo homini lupus, manusia itu adalah serigala bagi manusia yang lain. Kenapa? Karena manusia itu punya sifat bersaing satu sama lain, mementingkan dirinya sendiri. Manusia itu sifatnya begitu. Ya. Jadi kadang-kadang kita bisa jahat ke orang lain. Karena untuk demi diri sendiri bisa jahat ke orang lain. Maka keluarlah kalimat homo homini lupus. Nah, itu sebelum Masehi itu dianggap kebenaran itu. Karena itu kata-kata dari filsafat. Dari filosof. Lalu berkembang. Itu masih dianut sampai ke abad pertengahan. Sampai ke abad 16 masih dianut itu. Sampai muncul filosof Inggris Thomas Hobbes. Thomas Hobbes mengakui bahwa benar homo homini lupus. Tapi solusinya supaya manusia ini tenang, tentram. Karena watak manusia mementingkan diri sendiri, bisa jadi serigala bagi yang lain, maka harus ada yang mengatur, ada kekuasaan yang bisa mengatur supaya tidak musnah. Manusia ini sudah tidak saling menghancurkan. Nah, sempat keluar kata-kata dari Thomas Hobbes, bellum omnium contra omnes. Kalau diikutin sifat tadi, homo homini lupus, akan terjadi banyak perang dengan banyak. Orang banyak bisa perang dengan orang banyak karena karakter tadi, serigala bagi yang lainnya. Nah, kalau logika kita memang ada benarnya juga, manusia mementingkan diri sendiri itu ada benarnya juga. Sampai sekarang pun terasa. Kecil-kecilan nih bukti bahwa kita mementingkan diri sendiri nih ya. Mohon maaf nih. Ini kalau habis ngaji, misalnya kumpul di depan mau difoto sama Pak Jainudi, Pak Junaidi, Pak Haji Jun, foto jepret, udah rame. Jadi foto dikasih lihat sama Bapak. Yang pertama dilihat foto siapa? Foto kita. Menunjukkan kita ini mementingkan yang lain mantar dulu. Jadi itu bibit itu ada gitu ya. Jadi itu menunjukkan ada sifat begitu. Tapi dalam analisa agama itu memang tabiat manusia yang di dalam ruhaninya ada nafsu.
Ada nafsu. Tetapi kemudian kira-kira 300 tahun dari Titus itu muncul Seneca, kata Seneca, homo homini socius. Manusia dengan manusia lain itu berteman. Itu teori lagi. Walaupun kadang-kadang saling mementingkan, tapi satu sama lain saling membutuhkan. Kadang muncul kasih sayang juga satu sama lain. Jadi tidak benar 100% teori yang pertama itu. Muncul filosof yang lain yang mengatakan manusia sama lain itu adalah bisa berteman, bisa berkasih sayang. Ya, itu filsafat. Nah, saya mau buru-buru kembali ke sini. Rasulullah mengajarkan ternyata dalam manusia itu memang ada akal, ada hawa nafsu, ada ruh ya. Kemudian ada kolbu. Nah, ini berperan semua dalam kehidupan manusia, dikendalikan oleh ruhani kita. Maka agama membina manusia ini, manusia yang baik. Sebut saja yang beriman itu yang baik. Ketika manusia itu walaupun dalam dirinya mementingkan diri sendiri, tapi kalau bisa tumbuh dalam diri itu rasa cinta terhadap yang lain, itu iman, ciri iman. Nah, maka dikatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Belum disebutkan iman dengan sempurna hingga orang itu mencintai sesama saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Nah, gitu, Pak. Bahkan di dalam akhlak itu ada disebut dengan itsar. Itsar itu apa? Itsar itu mementingkan orang lain dari dirinya sendiri. Mungkin kata orang ekstrim ini. Mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Itsar namanya. Ini pernah dipraktikkan oleh para sahabat Rasul. Dalam satu peperangan, peperangannya luar biasa sehingga banyak korban yang meninggal. Tentara Islam pun banyak bergelimpangan ini. Yang meninggal ada, yang belum meninggal, yang sakaratul maut juga masih ada. Saya lupa perang apa itu ya, tapi ada di hadisnya itu. Nah, gimana? Ketika perang sudah reda, pasukan kita banyak yang bergelimpangan, yang meninggal, gugur syahid, ada juga yang masih belum meninggal, tapi sudah payah begitu. Datanglah orang yang menolong, bawa air. Kasihan mau ditolong karena haus. Kalau orang sedang begitu dia haus pengen minum. Maka ada yang teriak air, air. Karena teriak air yang sudah hampir sakarat maut itu dibawakan sama air. Begitu mau dikasihkan, mau diminumkan, di sebelah ada yang teriak lagi air, air. Apa kata dia? Dia dulu, jangan saya. Dia dulu, jangan saya. Maka yang bawa air lari ke sini sebelah. Karena kata orang yang ini air memang terbatas. Gak usah saya, dia dulu. Dia dulu. Begitu mau diminumkan, ada lagi teriak sebelahnya lagi. Air, air. Dia dulu. Muter, Pak. Akhirnya keburu meninggal orang-orangnya. Karena mementingkan orang lain. Itu kisah para sahabat yang menunjukkan mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri, bahkan dalam kasus ini melebihi cinta pada dirinya sendiri karena kasihan orang lain. Nah, ada lagi yang cukup menarik kisah para sahabat itu ya. Ada sahabat katanya ya orang hidupnya sederhana lah, sederhana. Lalu tapi dia punya rezeki katanya dia. Dia masak gulai kambing. Nah, begitu masak gulai kambing mau dimakan, dia ingat, kita enak makan gulai kambing ya. Kayaknya tetangga kita yang sana gak pernah enak makannya itu. Kita kirim aja ke sana. Lalu satu rantang itu dikirim dia ke sana. Ya udah diterima. Assalamualaikum, disuruh anaknya kasih. Udah sampai di situ diterima. Sebelum dimakan dia mikir lagi. Kayaknya sih si bapak itu tuh yang jarang makan enak itu kasihan, kasih aja. Nggak jadi dimakan, dikirim. Itu Pak, muter Pak. Ujungnya ke orang pertama lagi. Yang pertama dia ngirim, balik lagi. Itu bab tentang itsar. Bab tentang seseorang yang baik hati mencintai orang lain. Kadang lebih dari mencintai dirinya sendiri. Sehingga mementingkan orang lain. Nah ini bagaimana Islam menanamkan akhlak mulia dengan cara menumbuhkan rasa kasih sayang, cinta kasih kepada sesama saudaranya ya. Dan ini
bagus sekali untuk dicamkan. Dan kadang-kadang beberapa kasus itu diberi contoh langsung oleh Rasulullah, sifat-sifat utama seperti itu ya. Nah, jadi kembali kepada hadis. Hadis ini mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak disebut iman seseorang di antara kalian hingga orang tersebut mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Nah, mudah-mudahan kita bisa menumbuhkan sifat ini, karena ini bagian dari iman, ciri iman ya. Kalau tidak peduli ke orang lain, peduli amat orang lain mah, itu berarti belum ada iman tuh ya. Wa anhu, berikutnya dari Sayyidina Anas juga, hadis ke nomor 16. Qala, Sayyidina Anas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman au mazluman. Unsur akhaka, kamu mesti tolong saudaramu itu. Zaliman, apakah orang itu zolim? Au mazluman, atau orang itu dizolimi. Jadi ternyata kita ini disuruh menolong sesama kita. Apakah yang perlu ditolong itu orang dizolimi atau orang yang zolimnya? Jadi ini suruh menolong ya. Nah, kita terusin. Faqala rajulun, maka seseorang waktu itu bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, angsuruhu idza kana mazluman. Angsuruhu, aku akan tolong orang itu idza kana mazluman, kalau orang itu dizolimi. Orang lemah, orang kecil dianiaya oleh orang lain, ya kita tolonglah. Orang lemah dianiaya, kita tolong. Ada orang mau dicopet, kita tolong. Ada orang mau dirampok, kita tolong. Gitu. Itu ngertilah sampai di situ, ya. Kemudian ara'aita in kana zaliman kaifa ansuruhu? Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Tuhan menolong orang yang zolimnya? Bagaimana aku bisa menolongnya? Kaifa ansur, bagaimana aku menolong orang itu, orangnya zolim? Nah, kalau menolong orang yang dizolimi, langsung ngerti lah. Orang yang lemah dibantu oleh kita, ditolong. Nah, orang gimana kalau orang jahatnya nih, orang jahatnya kita ditolong juga. Nah, kaifa ansur, bagaimana aku bisa menolong orang yang zolim? Qala, Rasulullah menjawab, caranya gimana? Tahjuzuhu au tamna'uhu minaz zulmi fa inna dzalika nasruhu. Ini rumusnya. Tajzuhu, kamu cegah dia, au tamna'uhu, atau larang dia, minaz zulmi, dari berbuat zalim. Jadi menolong orang zalim itu dengan cara mencegah atau menghalangi orang tersebut supaya tidak berbuat zalim. Kalau sudah terzolim, sudah menghentikan. Kalau akan berbuat zalim, dihalangi. Nah, itu namanya menolong orang zalim, kata Rasulullah ya. Fa inna dzalika nasru, maka cara seperti itu namanya menolong orang zalim. Artinya cegah, halangi, jangan sampai dia melakukan perbuatan zalim. Itu namanya menolong orang yang zalim. Nah, inilah hadis Rasulullah yang unik, mungkin sekilas itu orang bisa bingung juga. Nah, karena suruh nolong orang yang dianiaya dan yang menganiaya, dua-duanya harus kita tolong. Cuman bentuk pertolongannya berbeda. Kalau menolong orang yang zolimi, supaya dia jangan terzolimi. Kalau menolong orang yang zolim, supaya dia jangan berbuat zolim. Nah, itu cara nolongnya. Hadis ke-17, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Kangjeng Rasul pernah bersabda begini, haqqul muslimi alal muslimi khamsun. Hak orang muslim terhadap muslim lainnya ada 5. Jadi ada beberapa hadis, ada mengatakan 6, ada mengatakan 5, tapi yang ini mengatakan 5. Hak muslim terhadap muslim lainnya berarti kewajiban sesama muslim. Karena hak dan kewajiban itu ya pasangannya.
Hak orang lain berarti kewajiban kita. Hak kita, kewajiban orang. Jadi hak itu pasangannya. Hak orang muslim terhadap orang muslim lainnya ada 5, kata Rasulullah. 1, raddus salam, menjawab salam. Jadi kalau ada orang mengucapkan salam, assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Maaf ya, saya cerita dikit ya. Di harapan kita itu ada ketua masjid yang lama, jangan disebut orangnya ya. Ketua masjid yang lama. Lalu ada pengajian kayak gini nih, gurunya didatangkan dari Sepatan, jauh. Ya, jadi tapi rutin datang. Entah ada kegiatan apa, itu si guru itu tidak bisa datang. Ngirim WA. Tahu WA apa SMS-nya udah lama sih. Udah lama. Ngirim ke ketua masjid. Tapi tidak pakai assalamualaikum dulu. Disindir sama ketua masjid. Kok Pak Ustadz pakai assalamualaikum? Pak, tersinggung Pak. Putus sejak itu nggak ngaji lagi. Ini cerita menarik ya. Cuman itu saja. Jadi tidak ada salam-salam itu. Rupanya kalau hatinya tidak sedang tidak lapang gitu, ya, tersinggung, putus, nggak ngaji lagi. Padahal itu udah bertahun-tahun ngisi pengajian. Masa Ustadz nggak pakai assalamualaikum gitu? Masa Ustadz nggak pakai assalamualaikum? Ya Ustadz tersinggung lah Ustadznya gitu. Ini cerita ya. Itu soal kirim-kiriman di medsos. Kalau nggak salah dulu masih SMS ya, belum ada WA zaman dulu. Nah sekarang udah WA ya. Nah maaf ya, jadi kita tidak harus sampai seperti itu, apalagi itu kan mudorotnya besar ya. Ya kalau nyindir bilang aja, oh ya maaf aku lupa, kenapa gitu ya, aku lupa, nggak pakai assalamualaikum, atau ya mudah-mudahan assalamualaikum dalam hati, gimana aja lah namanya sama temennya. Udah assalamualaikum, tapi saya tidak tulis, dalam hati doang, kan bisa saja bercanda sesama kita. Jangan terlalu serius menjadi persoalannya. Tapi memang salam itu termasuk hak muslim terhadap muslim lainnya. Ini terutama dalam hadis ini raddus salam, membalas salam. Membalas itu artinya orang mengucap salam kepada kita, kita membalasnya. Itu hak dia untuk kita jawab. Nah dari sisi lain kewajiban kita menjawabnya. Maka ada orang mengatakan menjawab salam itu hukumnya wajib. Mengucap salam duluan hukumnya sunnah. Tapi yang menarik ada hadis mengatakan siapa yang mengucapkan salam duluan pahalanya lebih besar daripada yang jawab. Maka ini jadi rumit nih secara hukum. Kok sunnah lebih gede pahalanya dari wajib ya? Kalau menjawab itu wajib. Kalau yang duluan itu sunnah. Yang mengucapkannya, yang jawab wajib. Tapi pahalanya yang mengucapkan duluan lebih besar daripada yang menjawab. Itu rumus aneh itu memang dalam ilmu hukum, ilmu syariah ya. Nah, tapi saya penjelasan dulu jangan sampai menjadi salah sah paham lagi. Ya, mengucapkan salam tetap hukumnya sunnah. Menjawab salam nih dalam nanti kalau nggak salah di sini ada bab salam nanti, tapi masih jauh. Ada bab salam. Menjawab salam itu hukumnya wajib kifayah. Itu menjawab salam. Nah, jadi wajib, ada yang wajib kalau satu orang ke satu orang. Pak Haji Jun mengucap salam ke saya, assalamualaikum Pak Holis, itu wajib jawab itu. Ya. Assalamualaikum Pak Haji Jun, wajib jawab. Tapi kalau saya assalamualaikum kepada semua, ini semua yang hadir assalamualaikum, itu fardu kifayah, wajib kifayah. Asal ada yang jawab sudah terpenuhi. Kalau di antara bapak ada yang tidak jawab, nggak apa-apa. Asal ada yang jawab. Itu hukumnya. Nah cuman salam itu punya pahala gitu. Mengucap dan menjawab itu punya pahala. Yang nggak jawab nggak dosa. Tapi tidak punya pahala gitu. Kalau sudah sunnah kifayah. Kan suka ada penceramah begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya yang jawab cuma sedikit. Diulang lagi. Wah. Karena menjawab salam dah wajib, maka saya ulangi lagi. Gitu ya. Itu saklek itu namanya ya. Sebetulnya ada 1, 2 atau sebagian tidak jawab, asal yang jawab itu sudah terpenuhi. Tapi kalau berhadapan
person dengan person, satu orang mengucapkan salam, maka yang satu wajib menjawab. Itu hukum wajib. Nah, kita bisa mengerti lah gimana jadinya kalau nggak dijawab dengan sengaja. Wah, namanya musuhan itu. Kalau nggak dijawab itu musuhan, berarti dosa itu. Nah, tapi kalau satu dengan rombongan, yang rombongan jawab itu sebagian aja yang jawab, yang lain tidak, nggak apa-apa. Sudah terpenuhi. Itu namanya fardu atau wajib kifayah ya. Yang mengucapkan dulu ada sunnah. Nah, ini panjang kalau diuraikan, nanti ada bab salam kalau tidak salah di sini, nanti di kitab kita ada, nanti akan diperjuangkan. Tetapi hadis ini mengatakan ada 5 hak muslim terhadap muslim lain. 1, raddu salam, menjawab salam. Wa iyadatul marid. Yang kedua, menjenguk orang sakit. Itu hak sesama kita, hak sesama muslim. Wattiba'ul janaiz. Nomor 3, mengantarkan jenazah. Wattiba itu mengikuti. Tapi sebetulnya itu dari awal pengurusan sampai kenapa dicantumkan wattiba, mengantarkan? Kenapa? Karena kewajiban terakhir terhadap jenazah itu memakamkan. Rame orang mandiin, rame orang nyolatin, tapi nggak ada yang nganterin, kan nggak bisa jalan sendiri. Jadi penting banget mengantarkan sampai ke makam. Lalu Rasulullah mengungkapkan, siapa yang sampai sholat dapat pahala 1 qirot. Siapa yang sampai ke pemakaman sempurna sudah mengantarkannya, dapat 2 qirot pahalanya, kata Rasulullah. Jadi itu hak sesama muslim. Ya, kita ngertilah bagaimana ada orang meninggal, kalau kita tidak urusin, dosa semua kita. Maka itu hak mereka untuk diurusin ya. Wattiba'ul janaiz. Wa ijabatud dakwah, mengabulkan undangan, memenuhi undangan. Wa ijabatud dakwati, mengabulkan undangan. Jadi kalau diundang kita mesti datang. Nah, walaupun nanti hukumnya dirinci, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram. Nah, yang wajib gimana? Para ulama mengatakan pesta pernikahan, walimatul urus, itu wajib dihadiri kalau ngundang. Kalau ngundang kita wajib datang. Lagi-lagi ini pun wajibnya apa? Ada mengatakan wajib kifayah. Ya, jadi kalau sampai tidak ada yang datang sama sekali, dosa semua. Misalnya saya mau ngawinin, saya ngawinin anak, lalu saya siapkan makanan untuk menjamu, namanya walimah. Diundanglah tetangga, 1 pun nggak datang, dosa semua itu. Gitu ya, sesama muslim. Tapi kalau datang, walaupun sebagian sudah terpenuhi. Jadi itu hukumnya wajib seperti itu. Ya, jadi wajib kifayah. Tentu orang yang ikut datang pahalanya besar juga. Walimatul urus. Nah, walimah yang lain ada mengatakan tidak sampai wajib, cuman sunnah. Walimah selain walimah pernikahan. Tapi ada juga yang mengatakan setiap undangan itu bisa wajib. Nah, jadi hukum ada wajib, ada sunnah ya. Walimatul urus itu bisa wajib, terutama wajib kifayah bagi orang yang tidak ada halangan. Kemudian sunnah, walimah yang lain bisa sunnah. Kemudian ada yang makruh. Nah, makruh itu kalau mengundang, di undangan ada hal-hal yang makruh, maka makruh juga datangnya. Lalu keempat, haram. Kalau di undangan ada yang haram, misalnya ada kemungkaran, di pestanya ada kemaksiatan, haram datang itu. Karena berarti kita menghadiri perbuatan dosa. Maka saya ingin pesan nih kepada bapak-bapak ibu-ibu yang bikin pesta, tolong di pesta ini jangan ada kegiatan yang bersifat maksiat. Apapun. Misalnya hiburan, cewek suruh geol-geol di panggung, pakaiannya seronok, haram, tidak nutup aurat. Datangnya haram itu, karena kita bisa dianggap 1, merestui, meridhoi kemungkaran. 2, terlibat dalam kemungkaran. Kalau datang.
Gimana kalau saya tidak tahu? Kirain nggak ada ginian. Ya ampun. Gimana nih? Pulang. Ini mah kesenangan. Ya itu sama kalau kesenangan mah. Ikut-ikutan itu terlibat itu. Nah, jadi saya pesan, tolong benahi nih. Karena ada kewajiban datang ini. Ini nggak bisa sembarangan. Pak Ustadz kan wajib kalau diundang. Ntar dulu, diuraikan dulu. Tidak semua wajib. Kalau di situ ada maksiat, nggak wajib berubah jadi haram. Kalau ada maksiat, ada kemungkaran berubah jadi haram. Jadi jangan pukul rata, ada rinciannya. Tapi kalau bersih dari kemungkaran, niatnya baik untuk walimatul urus, kita bisa wajib hukumnya. Dosa kita kalau tidak datang, kalau ada kemampuan untuk datang, bisa begitu. Walaupun fardunya fardu kifayah juga. Ya, jadi ini perlu diuraikan panjang. Tapi saya mumpung ada hadisnya, saya ingin pesan kepada Bapak Ibu semua, karena di tradisi kita sudah mulai melenceng ini. Tradisi walimah kita suka saja dibumbui oleh perbuatan yang secara syar'i tidak islami. Nah ini tolong dibenahi oleh umat Islam supaya bersih, kita tidak ke bawah-bawah kepada kemungkaran ya. Nah ini perlu nih, sedikit-sedikit kita beri contoh yang baik seperti apa. Jangan ikut-ikutan, karena punten khusus pesta itu rata-rata niru. Tidak ngerti hukum seluk-beluk tapi niru, rata-rata cuma niru. Niru orang Amerika. Orang Amerika kalau pesta begini. Niru orang Belanda, kalau Belanda pesta begini, kita ikut-ikutan. Termasuk makan aja itu kayak ikut-ikutan barat itu Pak. Ya, prasmanan makan sambil berdiri itu nggak dikasih duduk, pada berdiri, mundar mandir sambil makan. Itu kayaknya niru orang sono itu. Bukan kebiasaan kita umat Islam, bukan kebiasaan Nusantara, itu kebiasaan dari luar itu. Ya kalau di luar nggak apa-apa lah, orang mereka kan makannya roti gitu ya, roti sebenarnya nggak inilah kue ini yang bisa. Lah kalau kita makannya nasinya nasi perak, pakai sayur asem, piringnya piring ceper, dituangin tumpah, orang makannya sambil berdiri, tumpah nih, miringin dikit tumpah, ya nggak cocok kayak gitu. Dengan menunya aja nggak cocok. Nah kita niru sih, niru standing party. Waduh, pesta berdiri, standing party, ya begitu. Kalau nggak cocok nggak jauh usah ditiru. Kita mah dulu, maaf, saya masa kecil dulu kalau hajatan itu gelar tikar Pak. Lalu nasinya dikuah tuh, kuah apa namanya, gulai kambing. Oh, edarin, pakai mangkok semua, piring makan duduk. Ya kan saya dulu masih kecil. Nah, tiba-tiba aja berubah. Kita makan prasmanan. Gini. Wah, nah itu modern mungkin ya. Nah, gitu. Tapi pikir-pikir ada hal-hal yang kayaknya nggak cocok. Maaf kepanjangan. Wa ijabatud da'wati, hak muslim terhadap muslim lainnya adalah memenuhi undangan. Maaf nih. Ini kalau ngaji undangan bukan ya? Mana ketua pengajiannya? Ini ngaji undangan bukan ya? Ngundang jemaah enggak ya? Pak Jun, nih kalau mau ngaji nih ngundang jemaah enggak? Jemaahnya pada datang enggak? Datang ini semua, cakep nih. Yang enggak datang, enggak tahu saya. Undangan tuh mesti datang, undangan datang gitu ya. Ngaji saya kira undangan juga, saya kira, tapi nggak tahu lah, itu tergantung panitia. Ya, kalau ngajinya diam-diam berarti nggak ngundang. Kalau ngaji umum yang ngundang lah. Nah, jadi saya menganggap undangan termasuk tabligh akbar, pengajian, sepanjang tidak ada halangan, hadirlah, hak sesama muslim. Tapi kalau ada halangan, Pak Ustadz ada undangan tapi bareng tuh, undangan di sini, kemudian besan juga arisan lagi sama-sama. Nah, misalnya, itu pertimbangkan mana yang utama dari berbagai kepentingan tadi. Tapi pada dasarnya undangan itu mesti dipenuhi, kata Kangjeng Rasul. Wa tasmitul atisi, dan menjawab orang yang bersin dengan jawaban yarhamukallah. Tapi kalau lagi sholat nggak usah ya. Lagi sholat ada yang bersih nggak usah.
alhamdulillah, yarhamukallah, ya. Gak sholat mah gak usah. Di luar sholat itu jawab. Yang bersinnya ucapkan alhamdulillah, kita yang mendengarnya doakan dia dengan kata-kata yarhamukallah. Kalau wong lanang, kalau wong wedo yang bersinnya yarhamukillah. Gitu ya. Ini hak muslim sama muslim dong kan. Ini saya pernah ulas dalam satu ceramah saya halal bihalal di rumah sakit Bun di Kesambi sana, ada rumah sakit Bun. Saya diundang pengajian halal bihalal kemarin habis lebaran. Saya singgung masalah ini. Masalah bersin. Nah, karena dokter semua nih, ya direksinya, dokter, bidan, perawat, semua itu tenaga medis semua. Saya mengulas ini, saya beraniin aja nih, padahal saya bukan ahlinya ya. Berdoa ketika bersin dan mendoakan orang yang bersin, tasmitul atas. Jadi yang artis yang bersin mengucap alhamdulillah, yang lain mendoakan kepada yang bersin. Nah, ada apa pada bersin? Lalu saya beranikan saja di depan para dokter. Kalau salah ya bantah aja. Karena bersin itu adalah reaksi tubuh secara spontan. Ada zat yang akan masuk ke dalam dan ditolak oleh tubuh kita. Karena itu bibit penyakit. Maka reaksi tubuh kita menolaknya. Jadi bersin. Tapi Pak Ustadz habis bersin suka pilek kan? Iya, kalau tidak bersin lebih pilek lagi. Gitu. Kalau tidak bersin lebih pilek lagi. Dengan bersin dikurangi itu bahayanya. Maka yang lain memberi doa. Ya Rahab, semoga Allah merahmatimu. Nah, supaya apa? Semoga dengan bersin itu tidak jadi sakit. Kalau toh sakit, sakitnya ringan, maka doakan kita semoga Allah mencurahkan rahmat kepadamu yang bersin. Kata kita. Jadi di sini maka hak muslim terhadap muslim nih. Satu sama lain saut menyaut nih. Yang bersin mengucapkan alhamdulillah, yang dengar bersin mengucapkan yarhamukallah. Ini pernah terjadi zaman Rasulullah. Bahkan ada orang Yahudi non Islam itu yang bersinnya itu ternyata ikut mendoakan juga orang Yahudi itu, ya yarhamukallah. Maka Rasul menyebut aslih balakum, ditambah lagi, ada tambah lagi, jadi saut-sautan itu doa itu. Semoga hal yang buruk mau berubah jadi hal yang baik, aslih balakum. Jadi saling mendoakan. Nah, saya ungkapkan di rumah sakit itu, saya main berani saja, padahal saya nggak ngerti ilmu kesehatan. Tapi dokter-dokter itu menyetujui, tidak membantah saya. Kenapa dalam Islam ada hak saling mendoakan? Nah, bersin itu indikasi ada penyakit yang akan masuk. Kalau tadi sakitnya kita nengok, ini sebelum sakit ada indikasi satu sama lain harus saling nolong, saling mendoakan supaya tidak terjadi lebih bahaya lagi. Muttafaqun alaih. Nah, sampai di situ dulu Pak. Habis waktunya ya. Sebetulnya masih ada tambahan, insya Allah kita lanjutkan. Jadi hak muslim terhadap muslim yang lain. Ini semua merupakan petunjuk Rasulullah supaya umat Islam itu satu sama lain kompak, satu sama lain saling sayang menyayangi, ya saling bantu membantu dan sebagainya. Maka nanti kalau dipelajari baik-baik, itulah pelajaran penting dalam hidup bermasyarakat. Maka tadi saya kembalikan kepada yang saya singgung tadi, ada homo homini lupus, homo homini socius. Sebetulnya agama itu menjelaskan sejelas-jelasnya hakikat manusia seperti apa, tabiat dan sifat manusia seperti apa. Lalu Islam agama fitrah, agama yang sejalan dengan tabiat manusia menuju selamat dunia dan akhirat. Inilah dia agama kita, agama Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf lebih kurangnya. Insya Allah sampai ketemu di lain waktu. Dan semoga Allah selalu memberkahi kita semua ya. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.